Pas mau pulang tanggal 27 itu kan tes ya. Tes untuk antigen ternyata positif kayak gitu. Pokoknya 5 kali PCR untuk bisa mendapatkan hasil negatif gitu. Berarti Suami yang infoin, Umi kok tumben gak nanya-nanya hasil gitu kan. Ternyata dokternya ngirim ke suami gitu kan. Umi hasilnya langsung yang alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak. Cuman ada rasanya gitu, ya Allah jangan Engkau cabut rasa ini, kenikmatan yang pasrah total sama Allah, kemudian berbaik sangka, proses-proses yang sabar yang itu, ya Allah itu nikmat banget. Kalau bahasanya di kita itu kan sida ansin ya, melihat yang tidak terlihat. Kalau kita melihatnya COVID, ya begitulah stres dan sebagainya. Tapi di balik yang tak terlihatnya membuat kita yang luar biasa. Allah tuh keren banget. Luar biasa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kami kedatangan dengan seorang, mungkin istilah bekennya sekarang adalah penyintas COVID. Artinya adalah orang yang sudah pernah terpapar COVID. Nah, siapa sih sosok penyintas ini? Kita tidak menunggu lama lagi, langsung berkenalan saja dengan sosok berikut ini. Silahkan disebutkan Mbak, namanya siapa dan aktivitas kesehariannya bagaimana? Ya, bismillah, izin ya karena buka masker karena kita juga di luar gitu dan berjarak insya Allah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia, aktivitasnya manajer rumah tangga seperti itu, dan alhamdulillah ya pagi hari ini bisa bertemu gitu, kita bisa bertemu di pagi hari yang cerah ya. Baru dapat gelar tadi malam. Gelarnya apa nih? Gelar LC-DH, lulus COVID 18 hari. Oke. Jadi kalau kemarin ada LC SM seminggu gitu ya, ada yang LC 2 minggu. Nah, ini adalah LC DH 18 hari. 18 hari. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Amel, bisa diceritain proses bisa terpaparnya COVID ini bagaimana sih? Kayak bismillah, kalau untuk proses terpapar gitu, kita nggak tahu ya gitu. Karena saya itu perjalanan tanggal 21 Juni gitu ke sini gitu kan, ada agenda dengan orang tua, memang bertemu orang tua, bertemu saudara lah seperti itu. Ya Allah alam dari mana taunya, cuman pas mau pulang tanggal 27 itu kan tes ya. Tes untuk antigen ternyata positif kayak gitu. Kemudian kamu antigen kayak belum percaya gitu, Bu. Oh, oke deh gitu. Awalnya sih pas mbaknya yang bilang, bahkan orang labnya itu, Mbak mohon maaf ya Mbak ya, hasil punya Mbak positif gini. Oh iya Mbak, nggak apa-apa gitu kan, saya dengan tenang ya, oh nggak apa-apa kayak gitu. Memang udah ada rasa apa ya, sebelumnya memang udah demam kayak gitu, ada rasa demam, gak enak badan lah seperti itu. Tapi sebelum tes itu besoknya, karena memang mau tes pesawat, yang saya bilang sama suami, ini badan nggak enak nih gitu, kayak pegel-pegel, kemudian agak anget-anget gitu ya, kita olahraga dulu. Akhirnya saat belum berangkat tuh nyari berkuda, tempat berkuda, karena biasanya kalau udah rasa nggak enak itu dengan berkuda keringetan kan, itu udah enakan tuh. Akhirnya berkuda, udah pulang, udah enakan tuh. Malamnya sebelum besoknya tes antigen kerasa lagi gitu kan, pagi-pagi mau tes ternyata itu, Mbak udah siap-siap sih dari semalam tuh gini, kalau besok pulang gitu, ini juga mungkin jadi doa gitu ya. Udah ngebayangin kalau besok pulang ini badan greges terus positif, ya udahlah bismillah, nikmatin aja, udah ngebatin begitu gitu. Jadi pas Mbak labnya bilang, Ibu mohon maaf hasilnya Ibu positif, punya Bapak. Oh iya Mbak, nggak apa-apa Mbak, makasih banyak ya gitu. Saya mau lanjut tes PCR gitu untuk memastikan, karena ada teman saya yang positif gitu antigennya, tapi ternyata PCR-nya negatif. Jadi masih optimis lah kayak gitu kan, masih bismillah kayak gitu kan, PCR. Ternyata ya menunggu dalam masih 1 hari itu juga PCR-nya positif juga. Jadi alhamdulillah gitu lah. Berarti gejala pertama yang dirasain nih sampai sebelum proses cek itu apa aja? Gejalanya itu greges badan ya gitu, kayak demam gitu, badan itu dalam panas dingin gitu lah, kemudian pegel, agak pegel-pegel, itu yang kerasa banget gitu. Yang lainnya belum muncul. Yang lainnya kan ada mulai tuh mual kayak gitu, kemudian batuk, nggak ada rasa itu setelah berapa hari. Kalau awalnya itu aja, jadi saya ngerasa kayak biasa aja gitu kan, nggak ada sesuatu yang
inilah gitu, bahkan kepikir COVID juga enggak, cuman yang ngebatin itu tadi gitu, akhirnya juga jangan-jangan doa gitu. Artinya hilang penciuman, hilang perasa itu hanya di beberapa Beberapa hari hari. setelah itu hilang, kan 1 hari tes ya positif, nah mulai tuh malamnya demam gitu, besoknya itu mulai ada rasa mual-mual gitu, terus gini nyari sesak nafas, malah kok nggak ada sesak nafasnya gitu. Ya Terus Allah. dapat gini informasi kan gitu bahwa ternyata ada tuh katanya varian Delta yang sekarang itu nggak pakai sesak napas katanya, tapi memang nyalurnya ke apa, Lambung. namanya ke lambung kayak gitu kan, akhirnya mau oh ini yang aku rasain kayak gitu kan, mual yang sampai Masya Allah gitu, kemudian pusing berat itu yang dirasa ya, pusing berat, kemudian apa namanya, ini rasa tuh mulai hilang tuh hari kedua, rasa penciuman gitu kan, wah Masya Allah gitu. Tapi luar biasanya alhamdulillah ya, ilmu, nah itu lagi ilmu yang saya belajar di MMC gitu, dapat ilmu-ilmu yang aduh keren banget deh pokoknya gitu. Dan saya tuh praktekin tuh bener-bener dari awal tuh ada ilmu dari MMC yang didapat ini, dan luar biasa lah. Oke, baik. Kemudian apa yang akhirnya dilakukan ketika tahu nih bahwa kondisi tadi kan di Mbak labnya bilang positif nih. Pertama kali yang dilakukan tuh apa nih? Merespon itunya. Dilakukan respon langsung isoman ya, langsung menetapkan gitu, karena saya posisi dari Kalimantan Timur kayak gitu kan, nggak mungkin balik ke rumah orang tua karena kasihan gitu kan, mau balik, aduh kasihan orang tua gitu, akhirnya ya stay di tempat lah gitu, di hotel kayak gitu untuk bisa mengkondisikan semuanya, isoman, ikutin protokol kesehatan lah, isoman, kemudian ikhtiar lainnya saya ya informasi yang didapat gitu kan, dan suami juga sebelumnya udah pernah kena juga gitu, pakai ikhtiarnya adalah minum probiotik, madu, kusul hindi yang gitu-gitu deh gitu, itu ikhtiar, berjemur gitu yang kita coba. Baik, kemudian berapa lama sih prosesnya dari mulai dinyatakan positif dari pihak lab sampai akhirnya hari ini nih sudah bisa lebih sehat gitu ya, bahkan hasil PCR-nya negatif, itu berapa lama prosesnya? Prosesnya 18 hari, 18 hari dari mulai awal ya dinyatakan sampai selesai. Cuma sebetulnya gini, informasi yang saya dapat dari dokter gitu ya, bahkan WHO tuh sekarang menetapkan kalau udah 5 hari kayak gitu ya, kemudian nggak ada gejala, sebetulnya insya Allah sudah bahkan udah selesai isoman kan, aturannya begitu ya dari WHO. Yang saya rasain itu 8 hari itu udah sebetulnya udah nggak ada, udah hari terakhir gejala ya, batuk dan lain sebagainya gitu. Di hari ke-9 tuh udah benar-benar nggak ada apa, udah nggak ada rasa apapun, makanya aku pede untuk PCR lagi, pokoknya 5 kali PCR untuk bisa mendapatkan hasil negatif. Hasil gitu. Berarti baru yang kelima lah dinyatakan negatif gitu ya. Negatif. PCR pertama hingga keempat itu masih hasilnya positif gitu ya. Oke. Kemudian apa nih yang dialami, sukanya bagaimana sih? Ada ibaratnya setiap suatu kejadian itu kan pasti menghadirkan suka dan duka selama proses itu berjalan gitu ya. Nah, sukanya nih apa nih yang dialami oleh Mbak Amel nih selama isoman? Oke, bismillah ya, Masya Allah. Kalau untuk saya pribadi, suka dan duka itu kembali lagi bahwa akhirnya ke rumus Allah ya. Bagaimana sama tiap muslim itu sabar, syukur, dua itu aja. Ketika tadi bilang suka berarti yang disyukuri kayak gitu kan. Yang disyukuri saat pandemi ini Masya Allah luar biasa ya. Walaupun lagi tidak di kota sendiri kayak gitu ya, tempat sendiri, tapi itu luar biasa banget dari teman-teman, dari luar biasa deh pokoknya. Itu yang di luar dugaan, Masya Allah, supportnya, doanya, dan itu luar biasa gitu. Sesuatu yang membuat wah ya Allah, ternyata teman-temanku luar biasa gitu, sesuatu yang kan kita nggak tahu ya teman kita tuh care nggak sama kita kalau kita lagi ya sehat mah biasa gitu, tapi pas lagi itu wah Masya Allah tuh luar biasa banget support dari guru-guru, itu luar biasa lah gitu, menjadi bekal yang sangat ini. Kemudian bisa dikatakan duka mungkin sesuatu yang kurang mengenakan. Nah saya itu kesini gitu hanya berdua dengan suami nggak bawa anak-anak gitu kan, jadi itu yang membuat agak kepikiran banget sih. Tapi ada satu cerita gini, jadi hari pertama itu ketika kena gitu ya, ketika kena itu city value itu 12, rendah banget kan 12 gitu. Tapi saya langsung gini, oke, inget ilmu-ilmu yang di MMC saya dapat,
di mana saya fokus makanya akan membesar. Saya mikir bahwa kalau saya fokus sama COVID-nya maka COVID-nya akan membesar gitu. Dan saya coba blok, suami juga ngingetin kita memblok informasi-informasi gitu kan. Informasi apalagi yang nggak dipungkiri ya. Baru dengar meninggal karena COVID, akhirnya blok, tutup informasi dan fokus pada penyembuhan tadi dengan ikhtiar-ikhtiar tadi. Dan alhamdulillah ternyata pikiran tuh luar biasa banget. Bahkan di satu kejadian gini, hari ke-9 saya kan mengacu yang WHO tadi bahwa 5 hari udah nggak ada gejala itu udah isoman selesai. Dengan PD-nya saya gini, hari ke-9 udah nggak ada rasa, kita PCR yuk gitu sama suami. Akhirnya cobalah PCR. Udah mengharapkan bahwa abis ini hasilnya negatif karena udah nggak ada rasa, sesuatu gejala udah nggak ada gitu. Negatif, besok aku pulang, udah gitu loh hari ke-9 itu. Pas tes, langsung hasilnya adalah CT value-nya masih 17. Cuma naik 5, 9 hari naik 5 gitu kan. Ya Allah gitu. Kemudian ada guru mengingatkan gini, Mbak Mel apa sih yang dipikirin gitu kan? Apa ya Bu, ya anak-anak gitu kan, karena jauh dengan anak namanya ibu gitu kan, rasa aduh anakku walaupun setiap hari bada maghrib dan bada subuh tetap ziyadah mereka, tetap kontak dan tetap ada rasa nggak bertemu tuh ya Allah anakku. Apa udah tinggal sekian belas hari kayak gitu ya, totally sampai hari ini 25 hari ninggalin anak-anak gitu kan. Jadi sesuatu yang anak-anak sih Bu. Kemudian guru saya bilang gini, nah itu katanya gitu, Mbak Amel masih kepikiran anak, coba lepaskan gitu kan, lepaskan, anak itu Allah yang jaga gitu. Ini kode ini buat Mbak Amel ada pesan, buat suami ada pesan, dan juga buat anak-anak itu pasti ada pesan katanya gitu. Langsung mikir sama suami langsung gini, iya juga ya, kita berhari-hari gitu ya, mikirin anak gitu, yang akhirnya anak pengen pulang anak-anak gitu. Akhirnya gini, oke, ya Allah ini gitu kan, PR yang membuat pasrahin semuanya sama Allah, mulai tenang tuh pikir anak-anak, udah mulai kita bukan berarti nggak mikirin, cuman udah mulai yang pasrah total sama Allah terkait anak. Hari ke-9 tes 17, akhirnya hari ke-3 hari berikutnya, hari ke-12 tes lagi nih, coba deh gitu kan. Udah semangat lagi ternyata hasilnya masih 34, tapi itu luar biasa saya gini, luar biasa ya. Hari pertama ke-9 itu cuma 5 naiknya, tapi dari 3 hari langsung mindset tadi yang saya coba untuk bangun anak-anak lepas, pasrah dan sebagainya, naiknya itu 50%-nya gitu kan. Wah gitu, Masya Allah, ternyata benar-benar pikiran itu harus dijaga banget. Dari informasi-informasi yang Masya Allah gitu, terus dijaga banget. Kemudian berikutnya adalah, ya ini masih dalam duka, tapi membuat saya luar biasa kalau untuk saya. Kemudian hari ke-12 gitu hasilnya 34 gitu kan. Bismillah, akhirnya saya gini karena anak-anak mau mulai sekolah, suami pulang duluan gitu. Akhirnya saya di ini deh gitu, saya di sini dulu stay. Nah, ketika mau ditinggal suami teh itu rasa gini juga, aduh gue sendirian gitu. Dan ini akhirnya gini ya, lah, ini yang ditakuti oleh orang-orang yang isoman. Nggak ada orang kayak gitu di sekitar. Terus saya mikir gini, tar ya Allah gitu kan. Coba saya otak-atik pikiran saya bahwa guru saya bilang gini, pasrah total, artinya kemarin nggak sama anak, sekarang nggak sama suami, berarti ya harus total juga gitu kan. Akhirnya mikir, oke ya Allah. Dan saya inget banget lagi pesan guru bahwa kalau kita itu udah ada ikatan dengan Allah gitu ya, nggak mungkin cinta sama Allah itu nggak mungkin ada rasa kesepian gitu. Akhirnya saya gini, iya ya ngapain gitu, karena saya coba bangun pikiran positif supaya bisa lebih ini, jangan sampai value itu turun lagi gitu kan. Kayak gini, oke ya Allah makasih gitu. Walaupun suami sebenarnya nggak tega juga, Umi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Lalu di dalam gitu. Tapi coba membangun pikiran tadi, akhirnya saya gini, oke ya Allah terima kasih Engkau memberi kesempatan kayak gitu kan. Dan ternyata apa, setelah anak gitu nggak ada kemarin gitu, sekian belas hari nggak ketemu, ternyata Allah munculkan tuh teh pikiran-pikiran bahwa kamu tuh yang selama ini merasa dengan anak-anak sudah all out ya, ternyata Allah nampakkan tuh dengan anak masih harus begini. Pas suami nggak ada juga sama teh, perasaan tuh dengan ilmu yang udah dapat udah dengan suami udah nggak, udah alhamdulillah lah gitu. Tapi setelah suami nggak ada gitu ya, dalam artian pergi dulu, pulang duluan, itu langsung Allah tampakkan ternyata aku tuh belum maksimal sama suami. Suami tuh baiknya Masya Allah begini, benar Allah tuh ya Allah, membuat mikir lagi bahwa Masya Allah gitu. Oke makasih ya Allah. Jadi pesan yang luar biasa dari Allah gitu. Saya bilang sama suami, insya Allah segera menyusul. Akhirnya di hari ke-15, 3 hari berikutnya tuh teh, itu tes lagi tuh, udah pede banget, besok aku pulang, udah 34 kan hasilnya. Soalnya yang teman-teman satu angkatan udah nengokin gitu kan, udah malah nengok, padahal gitu ya, bareng gitu kan kenanya. Dia malah nengokin dan udah hasilnya udah negatif gitu kan. Wah
itu menjadi semangat lagi bahwa aku harus segera bismillah kayak gitu kan. Artinya kalau misalkan orang lain aja bisa sembuh dari COVID, kenapa kita enggak gitu ya? Gitu loh. Akhirnya sesampai aku kan menyemangati bahwa aku juga sebentar lagi bismillah gitu kan. Akhirnya cobalah hari ke-15 itu PCR lagi gitu. PCR lagi, udah aku udah pede lah besok aku pulang kayak gitu kan, nyusul suami dan anak-anak gitu. Pas tes lagi hari ke-15 udah gejala udah benar-benar nggak ada gitu. Tes lagi nunggu hasilnya, ditunggu banget gitu. Pas muncul apa yang dinyatakan positif. Diklik lah itu si hasil lab gitu kan. CT value-nya berapa coba teh? 39,6. Masya Allah. Kurang 0,04 gitu langsung gitu ya Allah tuh gitu langsung gini. Ya Allah keren banget sih gitu sampai gitu. Kok engkau masih nahan aku sih ya Allah gitu. Saya mah gini, ya Allah kok keren banget padahal tinggal 0,4 apa susahnya buatmu kan kayak gitu. Tapi saya langsung inget rumus bahwa berbaik sangka gitu. Saya langsung ya Allah gitu. Oke. Jadi selama beberapa itu saya sama suami gini senantiasa mengingatkan bahwa ayo kita cari pesan cintanya Allah apa nih. Karena saya yakin bahwa ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan gitu kan untuk saya dan keluarga gitu. Di hasil yang 39,6 yang tinggal 0,4 itu yang ya Allah engkau masih tahan aku untuk sendiri gitu kan di sini. Ya Allah tunjukkan ya Allah apa gitu kan gitu. Karena saya yakin bahwa ini ada pesan Allah yang belum saya baca. Sampai sama Allah tuh masih ditahan gitu. Hasil padahal 0,4 kan ya Allah gitu. Apa orang tua nanya gitu kan, keluarga nanya, "Ih kok ada-ada aja sih tuh, mungkin labnya salah ini semuanya enggak." Tapi saya enggak menilai itu bahwa saya yakin ini ada pesannya Allah nih belum selesai gitu. Tapi tetap ikhtiar dilakukan setelah pulang diskusi dengan dokter temen yang dokter gitu kan bahwa dia bilang sebetulnya 39,6 udah di atas 35 tuh sudah CT value WHO sekarang udah negatif, selesai, gitu udah ya? negatif. Cuman karena standar lab yang saya periksa ternyata masih menggunakan yang lama 40 jadi ya masih positif. Akhirnya dia sampaikan nanti ke klinik saya ya besok gitu kan. Lumayan agak jauh tuh waktunya 1 jam gitu. Akhirnya saya besoknya ke sana gitu kan. Nyampe sana udah semangat banget. Aku hari ini proses biasa keluar kan yang di lab ini saya 4 sampai 6 jam. Saya ngitung bahwa pagi-pagi sebelum klinik buka saya udah di situ supaya tes, kemudian siang udah keluar, sore saya beli tiket besok pulang. Udah mikir gitulah pokoknya. Nyampe sana gitu. Iya di sini 35 bukan dokternya gitu kan, dan saya nggak bilang kalau saya udah konsul dengan dokternya, si perawatnya gitu kan yang menangani saya. Iya 35, tapi ini hasil PCR-nya paling cepat 1x24 jam, paling lama 3 hari. Apalagi ya Allah gitu, udah ngebayangin mau pulang gitu kan. Ya Allah apalagi, akhirnya saya gimana ya Ibu jadi dites. Ya udah kesini gitu kan akhirnya, oke deh bismillah gitu kan dites. Udah gitu saya udah dites gitu, saya pulang di jalan gini. Ya Allah kok kayak susah amat ya gitu. Jadi pejuang apa ya? Ini tes kelima gitu. Hasil apa tes PCR kelima gitu kan. Ya Allah kok susah amat gitu udah dapetin negatif ya. Tapi saya lagi-lagi nih, apa sih gitu Allah mau ngasih apa sih gitu kan. Kemudian saya bilang bahwa kemudian saya mikir bahwa guru lagi ngingatin gitu ya, guru kita bersama itu ngingetin lagi, nelpon gitu kan, nanya, "Mbak Amel gimana?" "Iya Bu, hasilnya 39,6 kurang 0,4, terus yang ini juga masih nunggu." Terus guru saya kasih begini. Ini yang membuat akhirnya saya, wow gitu, sesuatu buat saya. Guru kita menyampaikan bahwa Mbak Amel katanya, Allah itu pengen Mbak Amel tuh bulat katanya sama Allah. Ya Mbak Amel udah mulai sih bulat gitu kata guru saya. Cuman belum bulat yang seutuhnya. Kenapa? Karena Mbak Amel masih mengharapkan pulang. Dari situ saya langsung kayak kan minta sama Allah, ya Allah tunjukkan apa yang belum saya baca gitu kan. Pesanmu yang belum saya baca. Dan di situ langsung saya yang ya Allah gitu kan, langsung ini dia gitu, hati ternyata teh gitu. Dengan yang Allah berikan kok kita repot amat gitu ya gitu. Padahal ingat kalau di Quran surat Al-Hadid ayat 2223 bahwa semua udah tertulis di Lauh Mahfuz gitu. Jangan tercatat, ketika ya tercatat gitu ya. Ketika diberi kemudahan jangan bersenang hati, ketika diberi kesusahan jangan bersedih hati gitu. Artinya udah sesuai porsinya. Saya langsung inget, aduh ya Allah Ibu makasih banyak, ini kunci banget nih Bu. Akhirnya kemudian mengingatkan lagi bahwa kita ini makhluk gitu. Makhluk Allah di mana ketika kita beriman bahwa Allah ada Tuhan kita, ya udah gitu. Ikutin aturannya Allah, Allah ngasih apapun ke kita, kita terima gitu. Dan di situ mulai, oke ya Allah ini dia gitu kan. Akhirnya habis dapat nasihat pulang dari lab terus dapat nasihat gitu, saya langsung gini.
clearkan semua pikiran, bener-bener ya Allah, aku serahkan gitu diri ini kepadamu, terserah engkau ya Allah mau ngapain gitu kan, terserah engkau ya Allah gitu, aku ridho, aku pasrah gitu. Sampai terus gini, sampai saya kayak sama Allah tuh begini kan, Mel, kamu tuh ya gitu pengen buru-buru pulang ketemu suami sama anak-anak kamu kangen gitu. Ini kata Allah, aku yang kangen sama kamu gitu. Kamu tunggu, karena kalau kamu pulang pasti kamu sibuk gitu kan dengan urusan anak gitu, suami, rumah tangga, dakwah dan ilmu dan lainnya gitu. Aku masih pengen kayak digituin sama Allah, langsung yang ya Allah udah ridho ya Allah ridho gitu. Akhirnya hasil lab itu udah lebih 20 jam nggak nungguin, akhirnya udah yang benar-benar terserah lah hasilnya apa gitu. Dan baru tadi malam teh tuh menjelang maghrib, menjelang maghrib baru apa namanya suami yang infoin, Umi kok tumben gak nanya-nanya hasil gitu kan. Ternyata dokternya ngirim ke suami gitu kan, Umi hasilnya langsung yang alhamdulillah ya Allah terima kasih banyak. Cuman ada rasanya gini, ya Allah jangan engkau cabut rasa ini, kenikmatan yang pasrah total sama Allah, kemudian berbaik sangka, proses-proses yang sabar yang itu ya Allah itu nikmat banget. Kalau bilang suka tadi itu ini sukanya. Bahkan saya akhirnya begini sama Allah, COVID ini ya untuk saya membuat CLBK gitu. Masya Allah. Cinta lama bersemi kembali sama Allah pastinya gitu, yang ya Allah jangan cabut karena rasa ini saya rasakan tuh sebelum nikah dulu teh. Terakhir saya rasakan sesuatu banget sama Allah, rasa yang begitu kuat, rasa apa ya, cinta, rindu, pengen ketemu tuh kuat banget gitu. Dan saya rasakan tuh terakhir sebelum menikah. Habis menikah banyak Sibuk maksiat, banyak maksiat, kena riba ya kan, boro-boro udah tuh mulai banyak maksiat, rasa-rasa itu hilang gitu. Dan memang doa saya ya Allah kembalikan rasa itu, dan akhirnya ternyata lewat COVID ini. Masya Allah. Akhirnya COVID membuat CLBK untuk saya sampai gini, keren banget Allah itu. Ditambah dengan aturan apa coba, kan mau pulang sebetulnya teman-teman teh kalau misalkan antigen dari 1 pekan udah negatif gitu. Tapi aturan pemerintah sekarang kan untuk PCR, pulang gitu kan harus PCR kan kayak gitu. Akhirnya saya gini bilang Allah, ih Allah keren banget ya gitu. Mau pulang sebelum Juni gitu, Juli gitu kan. Harusnya udah pulang, tapi Allah kasih begini dikaitkan dengan kondisi pemerintah yang harus pakai PCR, sampai harus 5 kali PCR baru negatif. Itu yang sampai Allah keren banget gitu. Bener-bener akhirnya keren banget. Dan COVID untuk saya luar biasa gitu. Dan satu hal lagi terkait ini ya, informasi setelahnya gitu. Saya coba untuk nggak mau informasi ke handphone kan begitu diurusin ya. Setelah udah nggak ada gejala dan sebagainya, saya buka handphone. Ternyata apa teh coba, Masya Allah, banyak guru-guru, orang-orang yang saya kenal itu wafat. Wasilahnya gitu melalui COVID ini. Akhirnya saya mikir gini, ya Allah, COVID ini ada gitu ya, yang jelas ada gitu, kewajiban kita untuk bisa prokes karena yang itu yang akan dihisab gitu ya. Kemudian tapi berikutnya adalah ketika informasi, mungkin kalau kita ngedengerin yang wafat begini, akhirnya apa? Mikirnya stres dengan itu gitu. Nah mungkin bisa jadi apa, daya tahan tubuh bahkan vitamin itu nggak akan ngefek gitu kan. Ya akhirnya saya mikir bahwa ya Allah gitu, dengan kondisi ini gitu, sebenarnya yang terpenting adalah memang dalam diri kita itu teh gitu. Apa yang ada di otaknya kita ya? Di pikiran kita tuh penting banget gitu. Makanya udah gitu stop informasi. Walaupun akhirnya saya merenung begini, ya Allah, mungkin ya bagi penyintas pasti tahu lah rasanya ya gimana, ya Allah demam dan sebagainya. Tapi saya gini, akhirnya membuat rasa suka lagi, syukur begini. Ya Allah terima kasih Engkau udah memberi kesempatan aku untuk hidup. Itu yang membuat, karena apa? Banyak gitu ya yang Allah wafatkan melalui wasilahnya COVID yang ya Allah gitu. Makasih banyak Allah masih kasih kesempatan gitu untuk kita, untuk saya pribadi untuk bisa apa? Nabung lagi untuk bekal. Saya juga kemarin pas pas lagi demam-demam mikir, ini kalau Allah wafatkan gini kondisi gimana ya? Misalnya kondisi aduh gitu. Sudahkah cukup? Sudah bekal. Ya Allah gitu. Tapi sekarang akhirnya COVID itu luar biasa tuh saya pribadi membuat berkah banget. Berkah itu kan ziyadatul khair ya, menambah kebaikan, dan itu saya rasakan COVID ini banget menambah kebaikan. Asal tadi kita bisa melihat, kalau bahasanya di kita itu kan sida ansin ya, melihat yang tidak terlihat. Kalau kita melihatnya COVID ya begitulah, stres dan sebagainya, tapi di balik yang tak terlihatnya membuat kita yang luar biasa. Allah tuh keren banget. Luar biasa lah teh. Pesannya nih untuk yang lagi isoman sekarang apa? Yang lagi isoman sekarang tetap ikhtiar dimaksimalkan ya, dengan kondisi ya vitamin dan lain sebagainya, tapi jangan lupa tenangkan hati khususnya dan pikiran itu nomor 1 gitu. Tenangkan hati dan pikiran, blok dari informasi-informasi yang nggak penting gitu. Informasi yang membuat kita malah apa?
was-was, ragu, dan itu membuat setan akhirnya semakin gitu. Akhirnya kita juga nggak tenang. Jadi bahkan sebanyak apapun obat, kalau saya bilang ya, tapi kondisi kita, hati kita nggak tenang, pikiran kita nggak tenang, akan kalah juga gitu. Si obat tuh nggak mempan, ibaratnya seperti itu. Jadi tetap tenang, pasrah total sama Allah, ridho ya dengan ketetapan Allah, ridho, kemudian berbaik sangka terus sama Allah, sabar. Jadi kalau ingat sabar tuh saya gini, ya Allah, yang Allah kasih 18 hari belum ada apa-apanya gitu ya. Nabi Ayub aja Allah uji dengan sakit sampai 18 tahun, tapi beliau untuk minta sembuh itu kan malu, kata beliau, malu karena nikmat Allah yang sudah banyak, lebih banyak. Saya juga mikir bahwa teman-teman bayangkan ya, COVID yang Allah kasih ke kita, insya Allah hanya nggak nyampe sebulan, insya Allah udah sembuh gitu. Itu nggak ada bandingannya dibandingkan nikmat Allah yang sudah sekian banyak gitu. Sehingga ya sabar dengan segala kondisi gitu. Dan menjadikanlah momen ini ya, COVID ini membuat kita semakin taat sama Allah. Mudah-mudahan dengan itu Allah ridho, dan akhirnya bismillah, COVID menjadikan jalan kita bisa masuk ke jannahnya Allah. Amin. Nah, kalau tadi untuk yang sedang isoman, kalau yang belum terpapar nih, dan semoga tidak terpapar ya, pesannya untuk yang belum terpapar nih Mbak. Oke, untuk yang belum terpapar, kadang mungkin menyepelekan ya gitu, karena saya juga ada orang di sekitar yang menyepelekan bahwa COVID ini nggak ada, kayak gitu. COVID ini nggak ada dan sebagainya, ini konspirasi lah dan sebagainya gitu. Kita bisa dikatakan gini, lihat fakta gitu bahwa COVID ini ada. Kenapa? Karena ada yang positif kayak gitu kan, ada yang meninggal, itu kan faktanya. Berarti apa? COVID itu ada, dan kita sebagai umat muslim, Allah udah kasih tuntunan kita wajib berikhtiar kan gitu untuk bisa menghindar seperti itu. Nah ya, prokes tetap dijalankan, pakai masker seperti itu ya Teh ya, prokes gitu, daya tahan tubuh di apa namanya dengan asupannya ya, asupannya ya gitu. Asupannya dioptimalkan supaya daya tahan tubuh kita juga kuat. Yang penting adalah terus berpikir positif, itu yang paling penting juga Teh gitu. Jadi jangan parno gini ya, bilang parno amat. Ya insya Allah gini, karena yang sembuh banyak kan gitu. Hanya saja berita itu kan yang banyak yang meninggal. Tapi kalau coba kita lihat data, yang sembuh itu jauh lebih banyak. Artinya apa? Ya yang kena ya berbaik sangka sama Allah, bismillah gitu. Yang meninggal berarti kodoknya kan begitu Teh. Dan untuk yang belum kena, bersyukur. Karena ya bagaimanapun nggak enak gitu ya, Masya Allah. Oke. Masya Allah, Kemudian mungkin mau menyampaikan pesan buat kalau kita kan ini kan ibaratnya terpapar, isoman, tapi kita nggak punya pikiran lain-lain. Kalau terbayang nggak di luaran sana, tekanannya selain lagi isoman, juga misalkan punya utang atau bisnisnya. Nah mungkin kemarin, ada yang mau disampaikan? Ya, saya tuh jadi ingat gitu dengan suami gini ya. Kita nih alhamdulillah gitu ya Allah kasih begini, Mas, walaupun ada memang usaha, ada yang kena aturan PPKM nggak bisa tutup, tapi alhamdulillah tuh nyaman, santai gitu dalam menghadapi ini semua. Kenapa? Karena satu nggak punya utang, nah itu dia. Saya tuh ngebayangin gini teman-teman, udah kondisi ya Allah gitu ya, lagi kena, usaha tutup gitu, kemudian utang, utang masih ada, dan nauzubillah jangan sampai pas masih punya utang ternyata ya lewat COVID terus kita diwafatkan, nauzubillah gitu. Boro-boro pintu surga bisa kita masuk surga gitu. Itu jadi bismillah, ini juga pembelajaran untuk teman-teman semua yang sedang berjuang ya. Ayo bismillah segera lunas utang, dan bahkan atau yang belum belajar mungkin untuk segera lunas utang, segera gitu. Kenapa? Karena benar-benar kita akan menjadi kondisi manusia yang akan tertekan banget dengan kondisi situasi, kan situasi abnormal ya saat ini. Ditambah lagi punya utang, itu pasti tekanannya luar biasa banget. Jadi segera lunas utang dan akhirnya menikmati, benar-benar nikmat nggak punya utang itu gitu. Kondisi apapun ya udahlah, lempeng aja gitu. Mungkin Mbak Amel punya bocoran nih, di mana sih informasinya kalau kita pengen berikhtiar untuk mencari, ibaratnya menambah ilmu untuk bagaimana caranya kita bisa lunas utang tuh, mungkin pernah tahu informasinya di mana? Bukan informasi kali ya, itu pengalaman saya pribadi gitu ya, karena saya dulu Masya Allah terjebak utang dan sebagainya, babak belur lah dan sebagainya gitu. Bahkan mungkin kondisinya kalau nggak wasilahnya lewat ini, Allah alam saya bisa duduk di sini atau enggak, atau makan mungkin masih sama suami atau enggak gitu. Kalau untuk saya pribadi gitu ya, nggak perlu katanya gitu, karena memang saya pribadi belajar di sini ya di MMC ya Teh ya. Saya belajar apa banget Mbak di MMC? MMC adalah MTR Milliarder Club gitu. Di sini ilmu-ilmu bagaimana yang cara gitu ya
bahkan mungkin mindset dulu ya, mindset kita diubah tentang utang tuh seperti apa sih, yang selama ini kita merasa utang itu biasa aja, bahkan untuk seorang pengusaha gitu ya, karena saya juga membersamai suami sebagai pengusaha, ya hal-hal yang biasa seperti itu. Tetapi di sini paradigma kita diubah, bahkan dalam Islam ternyata ngeri banget, nggak bisa masuk surga tuh kalau punya utang gitu kan. Di sini dapat fundamental, dan bukan hanya masalah mindset diubah, tetapi gimana sih cara kita terbebas gitu dari utang, itu juga ada ilmunya di sini gitu. Dan bahkan kalau saya ini ya, MMC ini paket komplit, bukan hanya tadi untuk masalah utang, tetapi apa, ngembangin bisnis, ada banget di sini. Jadi kondisi COVID gini yang bisnisnya turun dan sebagainya, kita mah slow aja, dapat ilmunya di sini gitu. Dan bahkan apa, COVID juga ini ya, menghadapi COVID yang saya sampaikan tadi, ilmu yang saya dapat semuanya dari MMC. Jadi benar-benar saya semakin rasa syukur ya, dengan berada gitu di sini gitu, berada di MMC, saya rasa syukur yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena paket komplit banget, bukan hanya urusan utang. Utang mah kan hanya pintu gerbang dan kecil banget lah. Tapi selebihnya semua paket komplit, urusan keluarga, urusan hidup gitu, dan bisnis, semuanya gitu. Jadi dan saya nggak bisa kalau teman-teman nggak ikut langsung nggak akan bisa mentransfer ya energi. Jadi pokoknya silakan carilah informasi tentang MMC, itu banyak banget di YouTube, apalagi sekarang ya udah luar biasa banget. Jadi ada sesuatu yang saya bagi sama teman-teman, dan mudah-mudahan bisa ayo belajar bareng-bareng di MMC gitu untuk bisa. Oke, Mbak, pesan terakhir yang ingin Mbak Amel sampaikan untuk teman-teman yang di luaran sana, silakan Mbak, pesan terakhirnya. Terakhir, bismillah teman-teman semuanya. Bismillah ya, dengan apapun kondisi saat ini gitu, kondisi yang abnormal di luar normalnya kita, seperti biasanya layaknya kita berhidup gitu, senantiasa kita berbaik sangka sama Allah gitu, senantiasa kita sabar dengan kondisi apapun, dan menjadikan semua gitu, apapun yang Allah berikan itu membuat kita harus dan bahkan wajib ya, menjadi kita semakin taat kepada Allah gitu. Jangan sampai kita hanya disibukkan gitu oleh urusan COVID-nya gitu, karena masih banyak hal yang harus kita lakukan gitu, karena kita berkejaran dengan waktu teman-teman gitu. Jangan sampai kita fokus sama COVID, tapi kewajiban-kewajiban lain yang harusnya kita lakukan itu terlupakan, sehingga kita nauzubillah gitu, ternyata waktu kita habis seperti itu. Jadi bismillah, tetap semangat, tetap berbaik sangka sama Allah, dan tetap bahagia gitu. Bahagia. Bismillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih Mbak Amel bincang-bincang di pagi hari ini. Masya Allah, buat saya nih luar biasa banget. Ternyata ada sesuatu dari hikmah yang didapat dari sebagai penyintas gitu ya. 18 hari itu hari-hari yang ternyata Masya Allah maknanya banyak banget begitu ya. Dan Alhamdulillah Mbak Amel di kondisi isoman ini tidak ada permasalahan utangnya gitu. Jadi hanya fokus di masalah isoman saja. Oke, baik. Dan Alhamdulillah kami di kondisi hari ini juga ya, diskusi pagi hari ini juga masih tetap menjalankan prokes dengan jarak berjauhan gitu. Kemudian selama diskusi kita memang tidak menggunakan masker agar lebih jelas gitu ya untuk diskusinya. Dan insya Allah setelah ini kita juga menggunakan, selalu terus melaksanakan prokes dengan menggunakan masker, menjaga jarak gitu ya, dan selalu terus mencuci tangan. Terima kasih banyak Mbak Amel, diskusi di pagi hari ini Masya Allah luar biasa. Kita ucapkan terima kasih ya kepada pemirsa yang juga sudah mau mendengarkan diskusi pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga iman, jaga imun, tetap bahagia tanpa utang. Masya Allah. Jaga iman, jaga imun, tetap bahagia tanpa utang.